Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan belajar terkait dengan Swagger. Betulnya Swagger sebelumnya sudah pernah kita pelajari ya, tapi kita akan tambahkan terkait dengan penggunaan YAML. Nah, kita bisa baca kembali. Jadi Swagger adalah API Development for Everyone. Jadi ini digunakan untuk dokumentasi API. Nah, kalau melihat keterangannya di sini kita bisa sederhanakan pengembangan API Anda dengan alat bantu open source dari kami yang dibuat untuk membantu Anda dan tim dalam merancang dan dokumentasikan API secara efisien dan skala besar. Nah, ini ya. Nah, kali ini kita akan menggunakan Express.js dan Swagger UI Express. Kemudian kita juga bisa integrasikan dengan Swagger.js Doc. Ataupun kita juga bisa coba nanti dengan menggunakan YAML. Nah, untuk memulainya, silahkan teman-teman buat projectnya dan buka dengan menggunakan Visual Studio Code. Saya sudah membuat folder baru dan membukanya. Saya akan buka terminal. Kemudian kita akan init dulu ya. Saya akan gunakan npm init min-y. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan install beberapa kebutuhan dasar untuk proyek kita kali ini. Saya akan install ada body parser, .env, kemudian express, kemudian Mongoose ini untuk ke database-nya penghubung, dan ada Swagger.js Doc, Swagger UI Express. Kita enter. Oke, kemudian kita akan install development untuk NodeMon. Oke, kita akan clear. Kita close, kita buka packet.json-nya. Kita akan tambahkan untuk type-nya adalah modul. Type-nya modul ya. Kita akan save. Kemudian saya akan tambahkan untuk ngejalaninnya. Namanya dev. Nanti akan menjalankan npx nodemon. Nah, nama filenya misalkan saya akan kasih app.js. Kita save. Nah, ini bisa kita close. Nah, selanjutnya kita akan buatkan env di sini ya. Saya akan buat .env. Pertama, saya akan tambahkan port. Kita gunakan 3000 saja. Kemudian kita akan buat MongoDB URI. Ini saya gunakan localhost yang ada di saya ya. Nanti teman-teman sesuaikan dengan konfigurasi MongoDB yang teman-teman miliki. Kita save. Kemudian kita akan buat untuk model. Nah, saya akan buat di sini folder model. Dalam model saya akan buat user model. Nah, dalam user model kita akan import Mongoose dari Mongoose. Dan kita akan buat skemanya. Kita buat sebuah konstanta user skema. Ini kita buat new Mongoose skema. Nah, skemanya ini kita buat simple aja untuk user ya. Pertama ada name. Name ini tipenya adalah string. Kita kasih string. Kemudian ini harus diisi. Kita kasih true. Dan kita akan kasih email. Ini tipe datanya string dan harus unik. Dan saya tambahkan lagi satu edge. Ini kita kasih type-nya number. Kemudian ini harus diisi juga. Ini sampel aja, kita buat 3 field-nya.
Selanjutnya saya akan buat sebuah konstanta user. Ini kita ambil dari Mongos, kemudian model, kita tinggal panggil skemanya, kita akan ekspor default usernya. Nah, ini untuk modelnya. Dan kita akan buatkan untuk route. Nah, di route inilah kita akan tambahkan JS-doc-nya. Route, kita kasih namanya user route. Ini user route-nya kita akan import dulu. Saya besarkan ya. Kita akan import express from express. Dan kita akan import user from user model. Nah, selanjutnya kita akan definisikan router, kita ambil dari express. Nah, di sini kita akan definisikan untuk swaggernya ya. Nah, dengan JS-doc kita bisa gunakan seperti ini. Nah, ini kita akan tambahkan pertama untuk mendefinisikan bahwa isinya adalah swagger. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan komponennya. Kita tadi memiliki beberapa field ya. Kita akan definisikan. Nah, fieldnya kita akan kasih di sini. Komponennya, skemanya tadi ada objeknya user, tipenya objek, memiliki fieldnya name, email, dan age. Selanjutnya kita akan tambahkan propertinya. Nah, propertinya ini tipenya apa? Kita akan definisikan di sini. Propertinya saya akan kasih name-nya string. Nah, ini adalah username, user email, dan user age. Kemudian kita akan kasih contohnya. Contoh kalau misalkan isinya itu dibuat. Kita kasih example. Nah, seperti ini. Jadi nanti misalkan name, John, email, dan age. Nah, ini untuk info awal. Kemudian kita akan kasih lagi untuk swagger tag-nya. Ini kita buat terpisah supaya nanti jadi bagian yang terpisah. Nah, selanjutnya kita akan definisikan lagi untuk swagger datanya. Kita buat seperti ini. Nah, kita tutup kan seperti ini. Kita turunkan, kita kasih info lagi JS-doc-nya swagger. Nah, seperti ini. Kita akan kasih endpoint-nya misalkan user pertama ya. Ini untuk mendapatkan seluruh user. Seperti ini endpoint-nya ya. Nanti responnya kita akan diberikan JSON. Kita akan definisikan. Nah, nanti responnya kalau misalkan berhasil, ini dapat datanya, dia akan berupa JSON, successful. Kalau misalkan gagal, kita akan diterima bad request. Misalkan error 400 ya. Ini kita akan terima bad request. Nah, selanjutnya kita tinggal buatkan routernya. Router, kita gunakan post. Oh, tadi bukan untuk mengambil ya, tapi ini untuk membuat user baru. Nah, endpoint-nya kita tambahkan slash aja. Ini asinkronus. Nanti ada request dan respon. Ini sebuah arrow function. Pertama kita akan tangkap kiriman bodinya. Nah, kiriman bodinya kita tangkap. Nah, selanjutnya, karena tadi kita sudah memiliki objek user, kita tinggal simpan aja usernya ya. Tuh, kita simpan. Kalau misalkan berhasil, kita kirimkan return. Selanjutnya, kita akan buat lagi dokumentasi untuk mengambil semua data. Ini kita gunakan lagi swagger doc-nya.
kita info lagi selalu di tiap awalnya add swagger untuk menandakan bahwa di dalamnya akan mendefinisikan swagger. Kita infokan tagnya. Tagnya adalah user. Kemudian ketika dipanggil dia akan memberikan respon array JSON. Kita kasih tahu bahwa endpoint ini ketika dipanggil akan mengembalikan array dari usernya. Selanjutnya kita tinggal definisikan router, kemudian get. Ini endpointnya sama. Nanti ada asynchronous. Nah, kita buat try dan kita akan find. Bisa dengan kurung seperti ini atau tanpa seperti ini juga bisa ya. Nah, kalau misalkan berhasil, kita kasih statusnya 200 dalam format JSON. Ini. Kalau misalkan gagal, statusnya 500, ini juga JSON. Nah, kita kasih JSON errornya. Seperti ini. Nah, semuanya ini juga kita tadi send error. Kalau misalkan ini send user. Oke, selanjutnya kita akan buat untuk get lagi ya. Terusan untuk yang get ini sekarang kita akan buat untuk by ID. Jadi hanya untuk ID tertentu saja. Pertama kita akan definisikan lagi swaggernya. Ini swaggernya. Kemudian kita akan informasikan endpoint dari swaggernya dengan tambahan ID. Nah, seperti ini. Kemudian responnya dia akan mengembalikan 200 kalau misalkan berhasil dan 400 kalau misalkan gagal. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal definisikan routernya. Ini sudah. Kalau misalkan tidak ada, ini user not found ya. Send error, ini kita ambil param by ID. Kalau misalkan ada usernya, kita akan kasih. Kalau tidak ada, kita kasih message not found. Juga kalau internal server error, kita kasih error 500. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan untuk edit. Nah, untuk edit ini juga sama. Kita gunakan JSDoc. Kita definisikan swaggernya. Ini. Kemudian kita akan infokan endpoint si swaggernya. Kita kasih endpointnya. Selanjutnya kita kasih bodinya apa. Kita kasih body di sini. Dan responnya ketika berhasil memberikan respon 200, ketika gagal mengembalikan 404 not found ya. Nah, kita save. Nah, ini untuk update. Nah, update ini kita menggunakan put. Kita bisa tambahkan di sini router put. Nah, ini kita akan gunakan body request dan request bodinya kita kasih true. Kita akan run validatornya juga true ya. Ini bisa kita tambahkan run validatornya juga true. Jadi kalau misalkan kita dapat datanya, kita akan kasih pesan 200 kodenya dan usernya kita kembalikan. Selanjutnya kita akan kasih lagi untuk mode delete. Kita
sama. Swaggernya kita definisikan, kita tambahkan endpointnya, ya gunakan user dengan ID ya. Kalau misalkan kita panggil, dia responnya bisa 200 dan not found ya. Sekarang kita tinggal buatkan routernya di sini. Router delete. Kalau misalkan dia berhasil, kirimkan 200. Kalau gagal atau kosong, kita kasih not found. Ini kita kasih usernya aja kali ya. Kita kasih usernya. Misalkan nggak ada, baru kita kasih on. Kita save. Ini untuk routernya. Sekarang kita akan panggil ke app. Nah, app kita simpan di luar. Kita buat file app.js. Nah, di dalam app pertama kita akan import express-nya. From express, kemudian kita akan import Mongoose dan body parser. Mongoose, body parser, kemudian .env, Swagger UI, dan Swagger JS doc. Kita panggil, kita akan .env-nya kita config, .env-nya kita config, kemudian kita akan buat app yang saya akan definisikan portnya kita akan ambil atau dari env atau portnya kita ambil 3000. Kemudian kita akan definisikan swaggernya. Ini setup swaggernya. Nah, untuk swagger saya akan kasih option. Nah, seperti ini. Ini misalkan versinya 1, kemudian deskripsinya my API description, infonya ya. Open API-nya versi 3. Nah, kemudian ini route dan semua yang berada di dalam route API-nya ya. Nah, selanjutnya kita akan registrasikan pack untuk JS doc-nya. Kita akan buat sebuah konstanta. Ini ngambil dari JS doc. Selanjutnya ini akan dijalankan pada endpoint apa. Kita akan kasih API doc. Nah, selanjutnya kita akan buatkan middleware untuk body parser. Nah, dan kita akan jalankan untuk Mongo-nya ya. Nah, kita akan import juga user routernya ini. Ini ada user router. Tadi kita user router, ini ekspornya apa? Oh, router. Ini kita router. Ya, teman-teman boleh ganti jadi namanya yang lain, user router misalkan ya. Selanjutnya kita akan jalankan MongoDB-nya. Jalankan MongoDB-nya. Kalau misalkan error, kita bisa hilangkan bagian yang ini. Save. Sekarang kita akan buka lagi. Tadi untuk menjalankannya kita bisa menggunakan VM run dev. Oke, user model line 3 new Mongoose schema. Mongoose is not depend. Coba lihat model, user model. Oh, ini M ya, bukan S. Jadi ini harus sama.
Oke, ini sudah jalan. Sekarang kita akan coba buka. Nah, ini JS Doc, PI Doc. Nah, ini sudah muncul ya. Kita bisa lihat ini contoh skemanya yang tadi kita buat. Dan kita bisa tambahkan. Kita coba yang get dulu ini. Get user. Nah, ini contohnya seperti ini berupa array. Nah, kita bisa try, kita execute. Nah, ini datanya kita bisa dapatin ya. Ada. Kemudian kalau misalkan get by ID. Nah, ini kita bisa try, kita execute, ID-nya dibutuhin ya. ID-nya berapa? Kita ambil dari sini aja nih. Nih. Kita kasih ID-nya misalkan ini. Kita cancel, kita try out, execute. Nah, ini sudah berhasil kita dapatkan. Nah, itu ya untuk ini juga bisa teman-teman coba kalau mau nih, ada Jondu, try, tinggal di execute aja. Ini berhasil. Nah, ini untuk menggunakan JS Doc sudah berhasil. Nah, buat endpoint lain-lainnya teman-teman bisa tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya kita akan coba untuk YAML. Nah, teman-teman bisa install yang ini ya, npm install YAML.js. Kita akan copy. Ini kita close dulu. Kemudian kita install YAML.js. Nah, udah kita tambahkan. Teman-teman bisa ganti yang tadinya menggunakan route ya, tadinya menggunakan JS Doc, ini bisa kita hilangkan. Kita akan ganti dengan YAML. Nah, ini bisa kita hapus misalkan ya. Ini tinggal dihilangkan aja. Sampai sini kita hilangkan. Ini juga kita hilangkan. Ini kita hapus juga. Hapus. Juga kita hapus. Nah, ini untuk route-nya tanpa menggunakan JS Doc. Nah, sekarang kita akan buat untuk YAML-nya. Kita buat folder, misalkan doc. Kita kasih nama user.jm YAML. Nah, ini ya. Nah, di dalamnya tinggal kita definisikan aja sesuai dengan mirip dengan yang tadi ya, menggunakan JS Doc. Pertama, API-nya kita definisikan. Kemudian kita tambahkan infonya seperti ini misalkan. Kemudian kita buatkan path. Nah, path-nya kita definisikan juga. Ini kita nanti akan gunakan array kalau misalkan kita memanggil user seperti ini. Nah, kemudian kalau misalkan kita gunakan post, nanti dia akan mengirimkan data ya, dia sebagai input. Ini kita satu indentasi. Dan responnya ini bisa berupa kode 201 ketika berhasil di-create. Nah, responnya 201. Dan kita ada endpoint lagi user by ID. Ini kita akan tambahkan. Ini metodenya get. Nah, get user, parameternya kita membutuhkan ID. Ini. Dan responnya kita akan dapatin 200 kalau ada. Ini sama dengan yang tadi, melengkapi saja.
responnya. Dan kita juga bisa put dengan endpoint yang sama. Kita put ini menggunakan ID juga. Nah, kita buat seperti ini. Put. Nah, jadi get kan ini put. Nah, kita membutuhkan request body ketika put ini. Nah, kemudian responnya 200 kalau misalkan ada. Dan komponen user. Responnya 200. Dan dengan endpoint yang sama kita menggunakan untuk delete. Nah, delete kita butuhkan di user. Orientasinya kurang. Ini harus sejajar, ini ada put, delete. Nah, ini kita geser satu. Nah, delete user by ID, kemudian ada tag. Nah, kemudian responnya ini berupa message kalau berhasil di delete. Put sejajar dengan delete. Dan kita akan definisikan untuk komponen. Untuk contoh yang di bagian bawah ya. Komponen. Nah, komponennya tadi skemanya ada name, email, age, dan ada properties. Kita save. Kan bisa format juga, format dokumen supaya dia rapi. Nah, sekarang kita akan panggil ke app-nya. Yang tadinya kita menggunakan doc, kita akan panggil ke sini. Load YAML-nya bawah port. Nah, misalnya Swagger ini ya. Nah, kita akan ganti. Ini kita akan ganti. Ini kita buat sebuah konstanta. Swagger dokumen. Kita akan panggil YAML, kemudian kita akan load doc user.yaml. Setelah itu kita akan panggil Swagger UI dan kita akan setup. Ini kita ambil dari dokumen. Ini kita ambil dari sini ke dokumennya, kita jadikan sebagai Swagger UI. Nah, yang lainnya masih sama, kita save. Sekarang kita akan coba jalankan. C ini npm run dev. Port 3000-nya buka. Ini kita balik lagi ke sini. Kita buka endpointnya, sama ya. Ini berjalan sama dengan yang tadi menggunakan JSDoc. Ini kita coba untuk get tray untuk post ya. Get yang atas, kita tray execute, sama hasilnya. Kita bisa dapat untuk datanya. Dan kalau misalkan kita get by ID, sama kita membutuhkan ID, kita ganti, kita copy, kemudian kita tray, kita paste ke sini, execute, hasilnya ada, dapat.
Hasilnya sama aja, hanya prosesnya saja di bagian sini ya. Kita bukan lagi menggunakan JS-Doc sebagai sumbernya. Ini lebih bersih, tapi kita menggunakan YAML. Kita tempatkan. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.